Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Mengubah pecahan ke bentuk desimal bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan mengubah penyebut pecahan menjadi kelipatan 10, misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Atau menggunakan pembagian disusun atau pembagian porogapit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Jika penyebutnya sudah kelipatan 10, maka tinggal menempatkan koma saja sesuai nilai penyebutnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Dan seterusnya. Coba perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 2/10. Nah, artinya hanya ada satu angka di belakang koma karena penyebutnya 10. Caranya, tuliskan dulu pembilangnya. Karena pembilangnya 2, maka kita tuliskan 2. Karena sudah ada satu angka, berarti kita tinggal menuliskan koma. Nah, sehingga sudah satu angka di belakang koma. Selanjutnya, silakan menulis angka 0 di sebelah kiri komanya. Sehingga hasilnya 0,2. 2/10 sama dengan 0,2. Kita lanjutkan. Nomor 2, 5/10 sama dengan, nah seperti biasa, tulis dulu pembilangnya yaitu 5. Karena sudah ada satu angka, maka kita tuliskan koma. Karena sudah satu angka di belakang koma, berarti selanjutnya kita tuliskan 0 sebelah kiri koma. Jadi 5/10 sama dengan 0,5. 18/10 sama dengan, seperti biasa, tulis dulu pembilangnya yaitu 18. Karena penyebutnya 10, berarti cukup satu angka di belakang koma, yaitu di antara 1 dan 8. Jadi jawabannya 1,8. 18/10 sama dengan 1,8. Nomor 4, 125/10 sama dengan, kita tulis pembilangnya dulu, 125, lalu kita taruh komanya di antara 2 dan 5. Nah, karena disitulah letak satu angkanya. Jadi jawabannya 12,5. Kalau kalian perhatikan, 10 itu angka nolnya itu jumlahnya ada 1, berarti hanya satu angka saja di belakang komanya. Hanya satu angka saja di belakang komanya. Seperti itu. Lanjutkan untuk yang penyebutnya 100. Penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Jadi, cara pertama, tuliskan dulu pembilangnya. Untuk 4/100, pembilangnya kan 4. Nah, di situ baru ada satu angka. Karena penyebut 100 itu harus ada dua angka di belakang koma, maka kita tuliskan untuk selanjutnya itu 0 di sebelah kiri 4. Nah, karena sudah ada 2, berarti selanjutnya kita tinggal menulis koma dan 0. Jadi jawabannya 0,04. Sekarang untuk yang nomor 6, 35/100 sama dengan, nah 35 adalah pembilangnya, kita tuliskan dulu. Ternyata sudah ada dua angka, jadi kita tinggal menuliskan koma dan 0. Jadi jawabannya 0,35. Untuk nomor 7, 148/100 sama dengan, nah bentuk desimalnya kita tuliskan dulu pembilangnya dulu. 148 kita tuliskan kembali. Setelah ini kalian buat koma di antara 1 dan 4
sehingga sama dengan petunjuk sebelumnya. Ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Nah, ini udah cukup 2 angka di belakang koma. Nah, jadi komanya di sini. Jadi jawabannya 1,48. Nomor selanjutnya 275/100 sama dengan, nah kita tuliskan dulu soalnya untuk pembilang. Lalu seperti yang tadi, letakkan koma sehingga ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Nah, berarti di antara 2 dan 7 kita letakkan komanya. Jadi jawabannya 2,75. Kita lanjutkan untuk yang penyebutnya 1000. Nomor 9, 6/1000. Berarti ada 3 angka di belakang koma untuk bentuk desimalnya. Kita tuliskan dulu pembilangnya. Di situ pembilangnya 6, kita tuliskan dulu 6. Nah, ini baru 1 angka. Agar ada 3 angka di belakang koma, maka kita tambahkan 0 sebanyak 2. 1, 2. Nah, di sini sudah ada 3 angka. Berarti kita tinggal menuliskan koma. Lalu 0. Jadi 0,006. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang 1000 itu kan banyak nolnya 3. Nah, berarti untuk di belakang komanya juga bentuk desimalnya juga banyaknya 3. Sekarang kita ke 10. 45/1000 sama dengan, kita tuliskan dulu 45-nya. Nah, di sini baru 2 angka. Maka agar ada 3 angka di belakang koma, kita tuliskan 0. Nah, di sini sudah ada 3 angka. Jadi selanjutnya kita tinggal menuliskan koma dan 0. Jadi jawabannya 45/1000 adalah 0,045. Nomor 11, 123/1000 sama dengan, tuliskan dulu pembilangnya. Nah, di sini sudah ada 3 angka. 1, 2, 3. Nah, karena sudah ada 3 angka, maka kita tinggal tuliskan koma. Lalu 0. Jadi jawabannya 0,123. Lalu nomor 12, 1580/1000. Nah, di sini tuliskan dulu pembilangnya semua, lalu dihitung 3 angka. 1, 2, 3. Nah, berarti komanya di antara 1 dan 5. Jadi jawabannya 1,580. Nah, karena 0 diletakkan paling terakhir di sebelah kanan, itu bisa kita hilangkan. Jadi, bisa juga jawabannya 1,58. Bagaimana jika penyebutnya bukan kelipatan 10? Mengubah pecahan ke bentuk desimal, jika penyebutnya bukan kelipatan 10, maka kita ubah dulu agar penyebutnya jadi kelipatan 10. Nah, di sebelah kanan kalian ini adalah tabel perkalian 10, 100, dan 1000. Di situ ada bilangan-bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan bilangan yang ada di bagian atasnya. Nah, kita lanjutkan dulu untuk nomor 13. Di sini 2/5. Nah, karena 5 bukan kelipatan 10, maka kita buat dulu. Kalau bisa jadi 10, maka kita buat jadi 10. Tapi kalau tidak bisa jadi 10, kita buat jadi 100. Kalau tidak bisa jadi 100, kita buat jadi 1000 dan seterusnya. Nah, 5 ini bisa kita buat jadi per 10. Kalau kita lihat di tabel perkalian 10 itu ada angka 5.
5 agar jadi 10 itu harus dikalikan 2. Nah, ketika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2 juga. Sehingga hasilnya 2 kali 2 itu 4, 5 kali 2 itu 10. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau penyebutnya 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Jadi kita tuliskan jawabannya 0,4. Nah, di situ jawabannya. Sekarang kita lanjutkan. 3/4 bentuk desimalnya apa? Nah, 4 itu tidak ada di tabel perkalian 10. Tapi kalau kita lihat baik-baik itu ada di tabel yang perkalian 100. Berarti 4 dikalikan dengan 25 agar jadi 100. Sama dengan sebelumnya, jika penyebutnya dikalikan 25, berarti pembilangnya juga sama dikalikan 25. 3 kali 25 berapa? 4 kali 25 berapa? Nah, nanti didapat hasilnya 75/100. Atau bilangan ini yang 75/100 kita ubah jadi bentuk desimal 0,75. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang yang 15. 5/8. Nah, 8 untuk jadi 10 itu tidak bisa. Lalu untuk dijadikan 100 juga tidak bisa. Tapi 8 kita bisa jadikan 1000. Nah, ada di tabel perkalian 1000 itu 8 dikali 125 agar jadi 1000. Nah, kalau begitu kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 125 sehingga didapat jadi 625/1000. Hasilnya jadi 0,625. Jadi dari sini kesimpulannya, jika penyebutnya 8 berarti kita ubah per 1000. Jika penyebutnya 4 maka kita ubah jadi per 100. Tapi jika penyebutnya 2 atau 5 kita bisa ubah jadi per 10. Bagaimana jika mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal? Ya, berarti caranya kita ubah pecahan campuran ke pecahan biasa dulu, kemudian baru kita ubah ke bentuk desimal. Jadi untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Di sini ada 1/3/4. Berarti kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 1 kali 4 tambah 3 per 4. Jadi hasilnya 7/4. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jika penyebutnya 4, kita bisa ubah jadi penyebutnya 100 dengan dikalikan dengan 25. Jadi hasilnya 175/100 atau bentuk desimalnya 1,75. Kita coba untuk contoh yang lainnya. 37/20. Nah, di sini 20 ada di tabel perkalian yang 100 ya. Tapi sebelumnya kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 3 kali 20 tambah 7/20. Jawabannya 67/20. Nah, di sini kita kalikan dengan 5 agar penyebutnya jadi 100. Jadi hasilnya 335/100 atau 3,35 bentuk desimalnya. Selanjutnya, untuk 42/5
kita ubah dulu jadi pecahan biasa, yaitu 4 kali 5 tambah 2 per 5, jadi 22 per 5. Nah, 5 ada di tabel 10, jadi kalikan dengan 2, sehingga dia dapat 22 kali 2 untuk di bagian atas, dan 5 kali 2 di bagian bawah, dan hasilnya 44 per 10. Desimalnya adalah 4,4. Jadi, satu angka di belakang koma ya. Kita ke contoh soal yang terakhir. Soalnya 23 per 125. Berarti kita ubah ke pecahan biasa dahulu. Jadi 2 kali 125 tambah 3 per 125. Jadi hasilnya 258 per 125. Di sini 125 ini ada di tabel yang perkalian 1000. Jadi dikalikan dengan 8 agar jadi penyebutnya 1000. Sehingga didapat pembilangnya dikali 8, penyebutnya dikali 8. Jadi hasilnya 2064 per 1000. Bentuk desimalnya menjadi 2,064. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Sekarang kita mengubah pecahan ke bentuk desimal dengan menggunakan pembagian bersusun atau cara kedua. Ada beberapa penyebut yang tidak bisa dikalikan dengan bilangan bulat agar jadi kelipatan 10. Jadi, jika penyebut pecahannya tidak dapat dijadikan kelipatan 10, mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara pembagian antara pembilang dan penyebut suatu pecahan. Ini contoh soalnya 3 per 7. Nah, 7 ini tidak ada di tabel perkalian 10, 100, ataupun 1000. Berarti kita gunakan pembagian porogapit. Kita tuliskan 3 di bagian dalam dan di bagian luarnya 7. Nah, di sini 7 kita kalikan dulu dengan 0. Kenapa? Karena 7 dikali 0 itu 0. Hasilnya tidak melebihi dari angka 3. Jadi kita tulis di atasnya 0. Nah, hasilnya 7 kali 0 itu kan 0. Kita kurangi. 3 kurangi 0 adalah 3. Nah, dari sini baru kita menggunakan koma dan bantuan 0 untuk memudahkan. Baru dari sini 7 dikali berapa yang hasil perkaliannya tidak melebihi 30, tapi mendekati. Hasilnya itu adalah 7 kali 4, yaitu 28. Jadi 30 dikurangi 28 adalah 2. Nah, kita tambahkan lagi 0 jadi 20. Nah, 7 kali berapa yang mendekati 20 tapi tidak melebihi 20 hasil perkaliannya. Didapat 7 kali 2 yaitu 14. Jadi 20 dikurangi 14 adalah 6. Nah, kita cukupkan 2 angka di belakang koma saja. Jadi, jawabannya adalah 0,42. Nah, untuk soal 4/5 sebenarnya kita bisa menggunakan cara pertama, tapi kita akan coba gunakan cara yang kedua dengan pembagian bersusun. Jadi 4/5, bagian dalamnya 4, bagian luarnya 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 4 tapi tidak boleh lebih dari 4. Hasilnya 0. Jadi 5 kali 0 adalah 0. Kita kurangi yaitu 4. Kita pinjam 0 sehingga jadi 40. 5 dikali berapa yang hasilnya 40. Nah, hasilnya 8. Jadi 40 kurangi 40
yaitu 0. Karena sudah hasilnya 0, berarti jawabannya yang bagian atas itu 0,8. Hasilnya akan sama dengan menggunakan cara yang pertama. Bagaimana untuk pecahan campuran ya? Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan. 2/3/5 berarti jadi 13/5. Oleh karena itu, 13 di bagian dalam, 5 di bagian luar, 5 dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 13. 5 kali 2 yaitu 10. Lalu kita kurangkan, 13 kurangi 10 hasilnya 3. Kita pinjamkan 0 menjadi 30. 5 kali berapa yang hasilnya 30? Jawabannya 6. Jadi 5 kali 6 adalah 30. 30 kurangi 30 adalah 0. Jadi jawabannya yang paling atas 2,6. Silakan memilih cara yang lebih kamu sukai. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.